Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Berikut panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca Alkitab ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Live chat dapat dilakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakanlah pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati pujian penyembahan dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, karya-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Amin. Dan kami rindu pada pagi hari ini untuk berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena sungguh hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Amen. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bersyukur kepada-Mu, karena sungguh Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sungguh Allah yang besar, Allah yang layak dipuji dan disembah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan Tuhan dalam hidup kami. menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti,
mengerti lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu, Hikmat-Mu tiada terselami. kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Katakan ku kagum. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. katakan Kau sungguh indah. Benar ini pengakuan kami ya Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan dalam hidup kami. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, Hikmat-Mu tiada terselami. katakan kasih-Mu, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. kami sungguh kagum akan segala karya-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sekali lagi katakan Kau sungguh indah tiada taranya. Indah tiada taranya. Benar ya Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. mari bersama-sama kita nyatakan Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum,
Kami sungguh menghormati Engkau ya Tuhan. Hormat Akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi nyatakan, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita sembah Dia. Oh, haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau, Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Kau yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu, Hosana bagi anak domba. Kau yang layak terima segala pengagungan, ya Tuhan. Glory, glory, glory Hosana. Segala pengagungan bagi-Mu yang duduk di tahta. Berkuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh mulia ya Tuhan. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang bernapas sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan hidup kami. Oh, Kau sungguh Allah yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna.
Raja mulia. Katakan kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi nyatakan kami puja. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorai bagi Raja kita yang mulia. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Allah yang sungguh mengasihi kami dan telah menyelamatkan kami. Kami rindu lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang merasakan sukacita, boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau saya katakan Allahku, Bapak Ibu jawab dahsyat. Boleh? Oke? Kita mulai. Allahku. Kurang semangat. Sekali lagi. Allahku. Dahsyat. Lebih keras lagi. Allahku. Dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama naikkan pujian ini. Allah kita sungguh adalah Allah yang dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, sama-sama kita nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama siapa? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, katakan nama Yesus, disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Sekali lagi katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, katakan kebesarannya. Nama siapa saudara? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud
menyembah. Tinggikan namamu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali lagi. Ku dahsyat Berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, Ku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Amin. Mari bersama-sama tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Ajaib Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama kita serukan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapa namanya saudara? Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama kita serukan. Oh, 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 oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Mari kita angkat jempol kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus,
Katakan kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Mari serukan namanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sorak-sorai, lebih lagi, lebih lagi. Bahagialah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur diberikan lagi kesempatan anugerah oleh Tuhan bagi kita semua untuk dapat lagi beribadah pada hari ini. Selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan, baik yang dalam ruangan ini maupun yang ada di luar ruangan ini, dan juga yang mengikuti lewat live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kita bisa saling mengenal, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya tidak keberatan boleh berdiri sebentar untuk kita saling mengenal. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali hadir di dalam maupun di luar? Jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun. Yang saya sebutkan namanya, silakan berdiri, yaitu Bapak Jamaluddin dan Jenny Jeli Lapian dan Bapak Sunarko. Ada yang hadir dari ketiga orang yang berulang tahun? Tidak ada? Oh, di luar. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami datang mengucap syukur atas segala kemurahan pengasihan Tuhan bagi kehidupan mereka yang Tuhan sudah tambahkan lagi usia mereka, dan kiranya dengan tambahan usia ini akan membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pertolongan, perlindungan-Mu atas mereka dari segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus semua dihalaukan dari hidup mereka. Dan biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat Allah turun atas mereka. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih. Saat kami mencari wajah-Mu, kami menemukan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan, ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara.
cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari bersama-sama kita nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Mari rasakan kasih sayang Tuhan, penuh kasih dan sayang. Benar ya Tuhan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Katakan, Kau sumber kekuatan, kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sekali lagi, katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ku berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin. Ku tak takut, sebab aku milik-Mu. Takkan gentar, sebab Engkau beserta. Ku tak takut, sebab Engkau setia. Takkan gentar, kuasa-Mu
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang besar, yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Amin. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib di dalam kehidupan kami. Amin. Di saat kami berseru Engkau mendengarkan kami. Di saat kami memanggil nama-Mu Engkau melihat kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Bukan apa hamba-Mu sampaikan itu bisa mengubahkan setiap pribadi-pribadi kami masing-masing. Dan itu bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, terima kasih. Ada kuasa kegelapan yang tidak senang dalam penaburan benih firman Tuhan dalam bentuk apapun caranya Tuhan. Yang coba-coba mengganggu kami, mengganggu fokus kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dengan otoritas iman yang Engkau berikan bagi kami bersatu hati, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan hanya Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini yang menguasai tempat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Roma 8 ayat 29. Kita baca. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, kita akan belajar firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca. Sebelum saya sampaikan topiknya, minggu lalu saya janji untuk lanjut kasusnya, beralih kepada kasusnya Elia, ya. Tapi maaf, saya belum lanjutkan itu karena ada hal penting yang masih ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Jadi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan topik jangan menolak. Didikan atau pembentukan. Tuhan. Jangan menolak didikan atau menolak dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah, dan saat kita pulang, bahkan sepanjang minggu itu, topik firman Tuhan itu kita renungkan,
maka kita akan semakin mendalami apa yang kita dapatkan dalam setiap ibadah di mana firman Tuhan diajarkan kepada kita. Dan kalau kita ingat apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu dengan satu topik, jangan menyentuh kedaulatan Allah. Jangan menyentuh kedaulatan Allah, jangan menerobos kedaulatan Allah. Dan di situ kita bisa merenungkan betapa dahsyatnya itu kedagingan manusia dalam manusia lahiriah jika tidak mau dibentuk dan menolak didikan Tuhan dan tidak mau takluk kepada kedaulatan Allah. Masih ingat ketika Yunus sudah minta mati dan dia marah kenapa Tuhan yang mau menjungkir balikan atau menunggang balikan itu Nineve, ternyata setelah satu kota itu bertobat, ternyata Tuhan tidak jadi menunggang balikan. Dan dia marah. Sampai kemarahan itu puncaknya, saudara, puncaknya itu sampai kepada minta mati, itu puncak kemarahan. Jadi beda dengan minta matinya Elia dengan minta matinya siapa? Yunus. Sampai dia pergi dan dia marah dan kita tahu Tuhan menolong dia dari terik panas ditumbuhkannya pohon jarak. Dan kemudian dia boleh berteduh, tapi kemudian besoknya pohon jarak itu mati atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan tanya, dan dia marah. Layakkah engkau marah? Apa jawabnya, masih ingat? Apa jawabnya Yunus? Layak aku marah. Aku marah sampai mati. Masih ingat? Kenapa saya harus ingatkan ini, saudara? Karena inilah suatu karakter yang sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Dia jawab, Tuhan tanya, layakkah engkau marah? Layak aku marah sampai mati. Ini kepahitan yang akan membinasakan orang. Dan kepahitannya bukan cuma kepahitan kepada seseorang, kepada si A, si B, si C, tapi kepahitannya kepada siapa? Pada Tuhan. Makanya habis cerita, tidak ada lagi lanjutan kan? Selesai sampai di situ. Kitab Yunus itu. Nah, saudara, harus disadari bahwa setiap kita yang namanya manusia lahiriah ini ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalam kedagingan hidup manusia lahiriah ini, sehingga itulah sebabnya mengapa setiap orang percaya yang sudah datang kepada Tuhan Yesus dan dia kemudian menerima akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kenapa dikatakan kalau di sini adalah orang berdosa, maka dikatakan di sini adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Ya, orang percaya, lahir baru dikategorikan. Ciptaan yang baru, perhatikan dengan baik. Saudara dan saya memang masih manusia lahiriah. Jadi memang ada ketimpangan dalam mendidik orang percaya ini. Sebagian hanya sampai kepada manusia lahiriah. Sehingga selalu menerima apa saja karena manusia lahiriah, saya bukan malaikat. Jadi itu membentengi diri untuk memelihara kedagingan. Memelihara
semua sifat-sifat dan segala pikiran-pikiran diri sendiri, kehendak sendiri. Unsur jiwani ini sangat dipertahankan karena manusia lahiriah ini seluruh pergerakan hidupnya sudah ulang-ulang diingatkan bahwa semua dimotori oleh unsur jiwani. Rohnya cuma dipakai bernapas. Pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri. Dan saudara tahu, kekuatan daripada pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri, ini berada di bawah hukum dosa. Ya, tidak usah dulu kita bicara hal-hal perbuatan-perbuatan dosa yang keji dan menjijikkan, tidak usah. Kita bicara kadang-kadang yang dikategorikan dosa itu perbuatan keji, perbuatan menjijikkan dan lain sebagainya, itu dianggap dosa. Mereka lupa bahwa munculnya, terjadinya perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan menjijikkan itu dari kekuatan dahsyat yang ada pada manusia daging ini. Dengan perasaan sendiri, kehendak sendiri, pikiran sendiri. Itu berasal dari situ, tapi dinyatakan dalam bentuk perbuatan keji dan perbuatan yang menjijikkan. Tetapi semua itu bersumber dari situ. Hidup di bawah hukum dosa. Nah saudara, ini kekuatannya dahsyat sekali. Dan hampir setiap orang tidak menyadari bahwa kekuatan itu dahsyat sekali. Kenapa pada ujung-ujungnya orang bisa membunuh? Inilah kekuatannya. Kenapa ujung-ujungnya juga bisa marah sampai mati marah? Jadi kalau ada orang sampai mati dia mau lihat dia mayat. Nah ini sama. Layak engkau marah? Layak. Layak aku marah sampai mati. Saudara, bayangkan tingkat emosionalnya yang begitu rupa. Dengan pikiran sendiri yang begitu rupa. Jangan pernah memiliki, sebagai orang percaya, jangan pernah memiliki sifat kedagingan seperti yang dimiliki oleh Yunus. Dan ini sudah kepahitan. Kepahitan yang sangat luar biasa. Karena itu akan membinasakan. Bayangkan kalau seorang sementara emosi kemudian tekan, orang kalau emosi itu kan tensi naik, tiba-tiba tekancin lantas selesai, bukan malaikat jemput, tetapi iblis yang menjemputnya membawanya bukan ke Firdaus, ke persiapan untuk masuk neraka atau masuk neraka. Ini tidak main-main, saudara. Nah, oleh karena itulah mengapa setelah orang menjadi percaya, maka ditetapkan oleh firman Allah harus hidup baru sebab dia sudah lahir baru. Dan adalah aneh, mengapa ini tidak menjadi suatu penekanan ataupun juga mutlak diajarkan pada umat Tuhan. Dan hidup baru ini ada destiny, ada tujuan yang ilahi yang Allah sudah siapkan sebagaimana yang kita baca tadi. Dan kalau Yunus berkata, ketika Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Layak sampai mati. Aku marah sampai mati. Ini menunjukkan dia menolak didikan Tuhan. Ia menolak ajaran Tuhan. Ia menolak kehendak Tuhan. Ia menolak kedaulatan Allah. Dan ini sangat fatal. Tidak usah saudara lagi bertanya dengan pertanyaan aneh-aneh. Jadi itu Yunus masuk surga? Karena ada di Alkitab tentu masuk surga kan? Tidak usah kita bahas sampai di situ. Karena tidak ditulis lagi lebih lanjut. Cerita habis sampai di situ. Tidak ada lagi cerita. Ketika dia mengatakan layak, marah sampai mati.
Mari kita renungkan. Dan ketika Tuhan menetapkan orang percaya itu yang sudah lahir baru harus hidup baru. Hidup baru di mana? Di awan-awan? Tidak. Hidup ini di dunia, hidup baru di dunia. Untuk menjadi jelas apa itu hidup baru, ditekankan lagi oleh firman Allah, yaitu hidup oleh iman. Apa itu hidup oleh iman? Sangat sederhana. Hidup melakukan firman Allah. Selesai. Nah, kemudian di dalam kita melakukan firman Allah dengan manusia lahiriah ini, disitulah kita dibentuk, disitulah kita dididik. Jangan pernah menolak didikan Tuhan. Sebab setiap orang akan mengalaminya dan tidak pernah dapat luput dan lari dari didikan Tuhan. Dengan caranya Tuhan sendiri. Tetapi yang jelas dari Roma kita sudah paham. Bagaimana dan apa maksudnya Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang percaya. Dan memberikan anugerah keselamatan hidup yang kekal dan juga hidup baru di dunia ini. Nah, bagian pertama sudah kita pahami. Sekarang kita lihat pada hal yang berikut. Setiap orang percaya tetap dia mau atau tidak mau, Tuhan sudah menetapkan bahwa mereka dididik dan dibentuk oleh Tuhan. Kenapa? Ya, jadi setiap orang percaya tidak ada yang luput. Itu akan dididik oleh Tuhan. Dibentuk. Kenapa masih harus dibentuk? Apanya yang dibentuk? Makanya kita harus dapat memahami kebenaran-kebenaran dasar daripada firman Allah. Atau teologi dasar dari kebenaran firman Tuhan. Tentang keberadaan orang percaya dan juga apa yang menjadi rancangan Allah. Oke? Mengapa masih dibentuk? Dan mengapa Tuhan masih harus mendidik? Sederhana dan tidak sulit untuk kita pahami. Oleh karena pertama, saudara adalah masih tetap walaupun punya iman, sudahlah akhir baru, saudara tetap adalah manusia lahiriah. Ini. Masih tetap ada dikendalikan oleh unsur jiwani secara lahiriah. Oleh karena itulah untuk yang kedua kita lihat ini. Dan manusia lahiriah ini yang selalu yang secara permanen, secara alamiah dikendalikan oleh unsur jiwani ini. Sementara kebenaran firman Tuhan menetapkan bahwa mereka yang sudah lahir baru harus hidup baru. Hidup baru artinya hidup melakukan firman. Hidup dan itulah hidup oleh iman.
Dan juga sekaligus itu yang lebih jelas lagi, hidup oleh roh. Supaya tidak hanya dipakai bernapas. Ini. Itulah sebabnya dibentuk dan kita diproses untuk dapat hidup oleh roh. Kenapa? Karena iman kita ada di roh, bukan di pikiran. Kenapa? Baca Roma 8 nanti di rumah. Kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging. Kehendak daging bertentangan dengan kehendak roh. Karena keduanya bertentangan, makanya kamu tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kehendak daging berseteru dengan Allah. Nah inilah saudara. Untuk dapat dipahami. Sehingga kebenaran dasar ini dapat kita pahami bahwa saya coba menyimpulkan dalam kalimat sederhana bahwa saya adalah manusia lahiriah, tapi ada iman. Sebaliknya, iman saya masih ada dan ada di dalam manusia lahiriah. Dan saya hidup di dunia, disuruh hidup oleh iman, hidup oleh roh, dan menjalani hidup baru. Dan inilah menjalani hidup baru. Tetapi di dalam menjalani hidup baru dan hidup oleh iman, hidup oleh roh, itu adalah suatu pergumulan iman di dalam kita sebagai orang percaya. Dan sebagian besar umat Tuhan tidak mau masuk di dalam namanya pergumulan iman. Dia hanya mau mengalami pengalaman iman dalam bentuk mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Dan itu pun juga dengan tidak memahami bahwa mujizat itu terjadi setelah ada peristiwa terahis. Atau kata lain, dibutuhkan peristiwa terahis untuk menghadirkan mujizat. Karena itu saudara kembar. Atau sebaliknya, bahasa mimbar hanya mengiming-imingkan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini dilupakan. Ini didikan dan pembentukan itu dilupakan, dikesampingkan. Oleh karena itulah, mengapa orang-orang percaya kita temukan sekalipun dia puluhan tahun bahkan menjabat jabatan-jabatan rohani, tapi dia tidak bisa kendalikan. Dia punya manusia lahiriah. Dia tidak bisa kendalikan emosi, dia tidak bisa kendalikan, dia punya pikiran sendiri, dan dia tidak bisa kendalikan, dia punya kehendak sendiri. Dan itu sebabnya segala apapun yang dihadapi dalam perjalanan hidupnya diatasi dengan cara sendiri, dengan keputusan dan pikiran sendiri, mengabaikan apa yang menjadi rancangan Allah atas setiap orang percaya. Kata setiap orang percaya, tiap-tiap saudara dan saya pribadi, karena iman itu sangat sangat pribadi kita dengan Tuhan. Ketaatan, nilainya, dan lain sebagainya, Tuhan yang tahu. Makanya dikatakan berdirilah teguh. Kenapa? Karena kita tidak bergantung kepada orang lain. Ini yang perlu kita sadari. Yang mengalami realita hidup, kita, masing-masing kita. Yang dibentuk, yang diproses, yang dididik oleh Tuhan. Masing-masing kita pribadi, tidak ada urusannya dengan orang lain. Nah ini yang perlu kita pahami. Supaya kita tidak salah.
kita tidak keliru. Nah, oke. Jadi tidak ada yang luput. Semua pribadi lepas pribadi. Kita lanjut sekarang. Kenapa Tuhan melakukan ini? Pembentukan yang Allah lakukan atas setiap orang. Sudah salah satu contoh. Bahwa itu ketika Tuhan membentuk kita. Menurut kehendaknya. Ini bukan hal yang biasa. Karena saudara sudah temukan kedahsyatan. Kedagingan. Dengan mau marah sampai mati. Dengan apa yang diucapkan oleh Yunus. Mungkin kita belum pernah mengalami seperti itu. Oke? Baik. Kita baca dulu ayat ini. Supaya kita bisa lihat bagaimana. Ibrani 12 ayat 5. Ayat 5 mulai. Kita akan baca bergantian. Mulai ayat 5. Sudah dapat? Ibrani 12 mulai ayat 5. Saya dulu ya. Kita ganti. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kita sudah mudah lebih mengerti ini. Karena sudah berapa minggu berturut-turut bulan-bulan yang lalu kita sudah diajarkan tentang nilai keputusasaan. Oke? Ayat 6, saudara. 2, 3. Ya, bukan ajar ya, tapi hajar. Hajar itu pukul. Hajar, bukan ajar. Itu ingat itu. Jadi berarti ada bentuknya. Ada caranya Tuhan. Siapa yang dilakukan kepada siapa? Orang yang dikasihinya. Dan orang yang diakuinya sebagai anak. Berikut saya ayat 7. Jika kamu harus jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tidak ada. Semua, tetapi bukan berarti melakukannya dengan emosi, dengan cara-cara yang bukan mendidik, tapi hajar di sini dalam konteks didikan. Jadi jangan kita lupa, bukan memukul anak dengan tinju dan lain sebagainya, tapi hajar di sini saya ulangi dalam konteks mendidik. Jadi bukan cuma bicara. Tapi hajar. Oke? Sebagian orang tua modern seperti sekarang, so kuno itu tiada aja orang tua pukul anak. Kita tidak bicara pukul tanpa alasan. Kalau judi, emosi dari sasaran, habis anak-anak yang dia pukul lagi di Facebook. Ya. Bukan itu, bukan bicara soal itu. Ini bicara dalam konteks didikan. Oke? Nah, ayat yang ke-8 ya, ayat ke-8 saudara saya yang ganjinya. 2, 3.
terjemahan lain berkata anak-anak haram. Lanjut. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Kita baca semua aja supaya nanti gampang dijelaskan. Ayat 10, 2, 3. Ya, itu tujuannya. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganti. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. 14. Baik. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada yang luput. Tuhan menetapkan itu. Tiap-tiap pribadi orang percaya sesuai keberadaannya dan itu urusan yang sangat bersifat pribadi dengan Tuhan dan Tuhan punya cara terhadap tiap-tiap orang yang bisa saja berbeda-beda cara Tuhan menghajar, mendidik dan membentuk setiap pribadi. Tidak ada yang luput. Nah, kenapa ini harus terjadi? Mengapa? Sederhana, kembali kepada masih manusia lahiriah. Kalau tidak dihajar, dia akan tetap di dalam kedagingan. Apa bentuknya? Hanya Tuhan yang tahu apa yang dia mau timpahkan kepada kita. Yang jelas nanti kita bisa temukan bahwa Tuhan menghadirkan berbagai realita yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan dengan cara rohani. Dengan cara tidak di luar firman Tuhan, tidak di luar kehendak Tuhan. Bukan diselesaikan oleh manusia daging. Bukan. Bukan juga memanipulasi rohani atas nama Tuhan, bukan. Bukan kita menyelesaikan cara seperti itu. Mari kita lanjut, kita lihat. Oke. Jadi dengan kita dibentuk dan dididik oleh Tuhan karena masih ini, kenapa dan untuk apa? Dikatakan supaya kamu tetap kudus. Dalam arti kata, kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan, berada di dalam kebenaran firman-Nya untuk supaya kita dapat taat melakukan firman Allah. Itu. Karena kita bicara hidup oleh iman. Kita bicara hidup oleh roh. Kita bicara tentang hidup baru. Dan itu adalah ketaatan melakukan firman tanpa alasan apapun. Nah, sekarang kita mau mendalami satu hal yang seringkali tidak dipahami. Menurut saya bantu saudara dengan pertanyaan. Menurut saudara, melakukan firman itu bagaimana? Nah, ini yang kadang-kadang hanya dikumandangkan, orang disuruh lakukan firman, disuruh taat firman,
tapi mereka sendiri tidak tahu apa itu melakukan firman. Apa karena saudara rajin sembahyang, rajin berdoa, rajin puasa? Ini bukan itu. Ya. Apakah saudara karena saudara memelihara sangat berhati-hati, pelihara kekudusan, bahkan berusaha untuk supaya orang anggap saudara orang suci? Juga bukan. Bukan itu. Baik, saya harus bagaimana melakukan firman. Apakah sesukar itu sehingga harus diajar? Bukan sesukar itu. Saya mengamati dan saya menemukan bahwa tidak banyak orang yang berhasil melakukan firman. Padahal dengan melakukan firman itu sudah merupakan didikan dan proses dari Tuhan untuk membentuk kita. Menurut saudara, melakukan firman itu bagaimana sih bentuknya? Memang perlu kita baca supaya kita tahu isinya. Tapi ketika kita melakukan, yang mana yang kita anggap kita sudah melakukan firman, yang mana? Ini harus clear supaya kita itu tidak hanya kelihatan sebagai orang percaya dan kemudian orang mulai menilai kehidupan rohani kita. Oh, ini luar biasa, ini orang rohaninya. Saya mulai dulu supaya saudara paham ya. Sebenarnya ini setiap orang percaya harus menyadari bahwa firman Allah itu apa? Hidup. Peristiwa tadi itu firman. Firman Allah itu hidup. Karena dia hidup, maka dia akan jadi peristiwa. Nah, bagus ini. Tadi ini mic macet. Nah, bagus kan? Itu firman Allah yang hidup sudah jadi peristiwa. Dan dua-dua dididik. Operator dididik, yang khotbah juga dididik. Apa operator mau lebih pintar atau yang berkhotbah emosi? Dan dia cabut itu mic, dia banting, dia injak-injak. Oke? Bisa ngerti ini contoh? Bisa ngerti? Jadi melakukan firman bukan pergi di gunung bertapa diam-diam, bikin muka suci. Bukan. Ya. Setiap apa kata kalimat firman, nanti kita buktikan. Tadi sudah ada bukti contoh sederhana. Setiap bentuk kalimat firman itu dia akan berubah menjadi peristiwa terhadap dan menjadi peristiwa sebagai realita atas hidup setiap pribadi saudara. Nah ini. Saya kadang-kala guyonan dengan sesama hamba Tuhan. Ketika dia sudah duduk makan, dia bilang, kok ini tidak sedap ya? Saya bilang, jangan bilang tidak sedap. Siapa suruh kamu berkhotbah, mengucap syukurlah. Nah, makanya dimunculkan yang tidak sedap. Apa bisa mengucap syukur atau ngomel? Nah, itulah firman. Di menu pun, firman pun bisa hadir di menu yang tidak sedap. Sebab kalau itu sedap, pasti dia bilang, sedap ya. Jadi jangan anggap kita nih hidup biasa-biasa saja. Kita dikelilingi, jadi kalau saya biasa gambarkan seperti begini, ya, kita itu dikelilingi oleh berbagai realita hidup dan ini adalah firman, semua ini adalah firman karena dia hidup. Tanamkan itu, tanamkan.
Apa yang saudara hadapi? Oh, ini firman yang hidup sedang hadir. Apakah kita lakukan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu mengasihi kalau tidak ada peristiwa kebencian yang hadir? Ketika Tuhan menghadirkan sesuatu yang hadir kadang-kadang tidak dipahami, firman itu hidup. Saudara tidak bisa menguji, saudara tidak akan bisa memahami apakah saudara mengasihi orang, mengasihi si A, si B. Ketika si A dan si B itu tidak bikin masalah sama pada saudara, semua orang bisa. Tapi ketika si A dan si B bikin masalah dengan saudara, masih mau saudara, jangankan bilang benci, masih mau tegur. Kenapa si A dan si B harus bikin susah saudara? Itulah realita. Dan apakah karena si A dan si B menyusahkan saudara, kemudian saudara tidak mau taat kepada firman? Atau sama seperti siapa nih? Yang mau marah sampai mati? Yunus. Nggak bisa, saudara. Akan lebih parah lagi. Ya. Nah, jadi inilah yang perlu dipahami. Jadi ketika firman yang hidup itu sudah jadi peristiwa, sudah jadi realita hidup, apa sikap dan tindakan kita? Kembali kan? Secara manusia, ketika firman itu hadir sebagai peristiwa, dan peristiwa itu adalah hal yang begitu menyakitkan bagi kita, sekarang kembali. Bagaimana supaya kita tidak melanggar firman? Atau kata Tapau seperti Yunus, marah sampai mati. Nggak bisa. Baik. Oleh karena dahsyatnya itu kedagingan, dan tidak ada satu pun yang bisa luput dari situ, kenapa orang yang sudah lahir baru Tuhan kirimkan apa? Penolong. Apa itu? Roh Kudus. Roma 14. Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16. Jadi perlu dipahami ini. Yohanes 14 ayat 16 kita baca sama-sama. Aku akan minta kepada Bapa semua, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya, seumur hidup. Untuk apa? Karena Tuhan sudah menetapkan harus hidup oleh roh dan taat kepada kehendak roh, maka perlu diberikan penolong, Roh Kudus, supaya roh yang ada pada kita tidak hanya pakai bernafas, tapi juga rohlah yang mengendalikan semua aktivitas kita di bawah kehendak firman Tuhan. Supaya jangan keganasan manusia lahiriah ini merajalela dalam hidup kita. Oke, ayat 26. Ayat 26 dari Yohanes 14 tadi, 2, 3. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, lanjut. Ya, dialah yang akan mengajarkan kamu dan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran dan mengingatkan kamu apa? Firman Allah yang sudah
kamu dengar. Jemaat GPPS Palu semua untuk yang sudah jadi anggota sudah menjalani apa yang namanya pemuridan, yaitu belajar firman supaya tahu isinya untuk bisa dilakukan. Nah, ini dia. Nah, kapan itu berfungsi? Ketika kita menghadapi firman yang menjadi kenyataan itu, dan kemudian apa sikap dan tindakan kita, Roh Kuduslah yang akan menolong kita kalau kita mau ditolong. Tapi kalau kita tetap mempertahankan manusia daging yang ganas merajalela, maka kita tidak akan pernah berhasil melakukan firman. Maka semua keberadaan rohani kita, aktivitas kita, apa semua, itu hanya hiasan di dalam diri dan hidup kita, bukan yang sebenarnya yang ada nilainya. Makanya saya koreksi itu sebuah nyanyian yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Terus apa? Menghiasi hati. Ya, cuma hiasan, bukan menghiasi. Mendiami hati dan jiwaku, bukan menghiasi. Dari sebuah lagu itu, kalau bukan berasal dari satu pengalaman iman, teologianya bisa jadi tidak jelas. Untuk apa kita dihiasi? Ini bukan hiasan, ini sesuatu yang permanen. Jadi ketika kita firman Allah yang hidup itu hadir dalam peristiwa, Roh Kudus berfungsi. Apa itu? Mengingatkan kita kepada firman untuk kita lakukan. Tapi kalau kita bertahan dengan emosi, dengan kita punya kedagingan, maka firman tidak akan pernah kita lakukan. Sehingga sikap dan tindakan tidak akan nampak sebagai orang percaya. Jadi kembali, padahal firman Allah sudah mengingatkan firman. Dan Roh Kudus sudah siap menuntun, menuju kepada seluruh kebenaran. Kalau kita mau. Tapi kalau kita belum melangkah untuk melakukan kebenaran itu dan bertahan dengan kedagingan, tidak ada peranan Roh Kudus di situ. Itu adalah menghadapi firman yang jadi peristiwa, jadi realita, kita hadapi dengan kekuatan diri sendiri, dengan kedahsyatan kedagingan, itu tidak ketemu. Karena kehendak Allah, kehendak roh dan kehendak daging itu berseteru dengan Tuhan. Berseteru, sehingga tidak bisa melakukan apapun, tak berdaya kita. Nah, inilah yang kita perlu pahami. Kita beranjak kepada pembacaan awal. Roma 8 tadi. Mari dibuka dulu. Roma 8. Supaya kita juga paham bahwa menjadi orang percaya ini bukan cuma hari Minggu duduk, ibadah, tepuk tangan, menyanyi, menyembah, selesai. Kita hidup ini bukan iman. Kita bukan cuma di hari Minggu, tapi setiap hari kita jalani. Realita muncul tiap hari dalam hidup kita. Ya, kita mulai. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya, saudara sudah dipilih. Jadi dari semula, mereka juga sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Lanjut. Ya, ini destinasi, inilah tujuan akhir ini. Di dunia sebelum naik ke sorga. Yaitu dalam perjalanan kita hadapi realitas-realitas ini. Apa itu? Firman Allah yang hidup. Kita hadapi, kita jalani, dia muncul di sepanjang hidup kita. Untuk apa ini?
untuk tujuan supaya di dunia dia seperti Yesus. Ini. Makanya begitu saudara dipanggil dan dipilih dan menjadi orang percaya, sudah ditetapkan. Sudah lahir baru, hidup oleh iman, hidup oleh roh. Jalani. Ini format baru. Karena dengan jalan inilah kita bisa mencapai apa yang menjadi rancangan Allah, menjadi serupa dengan anaknya. Dan karena kita manusia lahiriah, maka kita dibentuk supaya kita terlatih di dunia, hidup melakukan firman. Supaya kita bisa menjadi seperti, bukan jadi Yesus, tapi seperti, serupa dengan anaknya. Galatia pasal bentar ya, saya pasal 5. Galatia pasal 5. Sudah? Ayat 22. Galatia pasal 5 ayat 22, sudah saudara dapat? Mari kita baca. Kaum sekarang baca kaum laki-laki dulu, habis itu perempuan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ganti. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ganti. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sekarang inilah teologi dasar dari satu pembentukan. Inilah pemahaman dasar dari firman Allah untuk satu pembentukan diri orang percaya. Tetapi sayang, kenapa ini tidak difokuskan atau dipertajam kepada orang percaya melalui pemberitaan firman. Jadi ketika saudara dan saya sebagai orang percaya dengan berbagai kegiatan-kegiatan iman, kegiatan-kegiatan rohani, aktivitas-aktivitas rohani, itu semua akan menjadi sia-sia kalau kita menolak didikan dan pembentukan daripada Tuhan atas pribadi kita yang manusia lahiriah yang seringkali tidak mau taat kepada firman. Tuhan sudah tetapkan serupa dan segambar dengan anaknya. Bukan cuma sekedar menyanyi seperti Yesus. Bukan hanya sekedar berkeinginan. Atau bukan hanya sekedar kita terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani. Supaya kemudian ada penilaian kita orang rohani dan lain sebagainya. Bukan. Peristiwa hidup yang membuktikan kualitas rohani kita. Setiap realita-realita yang kita hadapi dalam hidup kita membuktikan kualitas iman kita.
olehnya dikatakan oleh firman Tuhan. Buah roh. Kenapa harus ada buah roh? Oleh sebab Roh Kudus sudah diberikan pada kita sebagai penolong saat kita menghadapi firman Allah yang menjadi realita ini. Supaya kita melakukan apa kehendak Tuhan, bukan kedahsyatan kekuatan daging yang kita hadapi, atau menyelesaikan masalah dengan cara daging, atau menyelesaikan masalah dengan rohani palsu. Tidak bisa, saudara, dalam hidup kita. Perhatikan apa yang dikatakan firman ini. Saya perlu ingatkan lagi bedanya buah dan bunga. Yang dikatakan sini buah roh. Roh huruf besar berarti karya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap karya antara manusia kita, orang percaya, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Bagaimana Tuhan memproses dan membentuk diri kita untuk serupa dengan Dia atau segambar dengan anaknya. Itu buah. Buah itu selalu melalui proses pembuahan. Bukan hadiah. Dan buah itu hanya keluar setelah bunga berguguran. Sebelum orang berbuah, dia akan berbunga lebih dulu. Apa itu? Kebanggaan-kebanggaan rohani. Kebanggaan-kebanggaan rohani. Kebanggaan-kebanggaan pelayanan. Kebanggaan-kebanggaan hal-hal rohani yang telah kita capai. Kalau kita lihat tidak salah. Kita bersyukur kita bukan orang jahat, kita bersyukur kita melayani, kita bersyukur kita, tapi hati-hati. Kebanggaan-kebanggaan rohani pun, itu kebanggaan dari kita kan, dari dalam diri kita kan, dari manusia lahiriah. Jadi bagaimana kalau benar-benar dia benar-benar adalah murni, dia akan mengeluarkan buah. Dan untuk mengeluarkan buah ini harus gugur dulu. Ini harus gugur. Dia berguguran. Dan ketika berguguran, bunga ini berguguran, itu berarti Tuhan mengizinkan terjadinya hal-hal yang menyakitkan dalam diri kita. Entah disakiti orang, entah peristiwa apa. Kenapa? Supaya rontok semua kebanggaan, rontok semua kesombongan, sekalipun itu hal rohani. Rontoknya bagaimana? Oh, ternyata dia bukan orang rohani. Itu akan terjadi. Makanya sudah sering saya ingatkan ini, jaga baik-baik. Ya, rohani kita pun, prestasi pelayanan pun tidak perlu kita banggakan. Apapun. Karena itu semua hanya anugerah. Setiap orang percaya, kadangkala dia tidak pahami, ketika mengalami bunga-bunga berguguran, sebenarnya dia harus sadar, buah tidak lama lagi akan keluar. Tetapi ini menyakitkan. Kenapa? Popularitas kita akan dihancurkan. Bahkan reputasi kita ada kalanya Tuhan izinkan dihancurkan. Supaya hilang kita punya reputasi, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ini kadang-kala tidak disadari, ini sudah banyak terjadi pada hamba-hamba Tuhan. Saya tidak pernah menghakimi hamba-hamba Tuhan yang berguguran, dia punya bunga-bunga. Karena saya tahu kalau dia bertahan, sedikit lagi sudah berbuah. Tapi sayang, dia berhenti di situ. Dia tidak tahan, dia tidak kuat, bunga berguguran. Kenapa kalau bunga berguguran? Prestasi hancur, reputasi hancur, dan Tuhan izinkan, kadang-kala juga Tuhan izinkan kita dipermalukan, supaya dia mulia. Itu memang terjadi, tidak bisa kita tolak. Tinggal bagaimana kita berada di bawah kehendak Tuhan, dan menyelesaikan menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak daging kita, atau memakai cara-cara rohani palsu. Nah,
Nah, saudara, kita buktikan saja sederhana. Kembali ke Galatia sebelum kita berdoa. Galatia 5 tadi. Apa dikatakan? Buah roh ialah apa? Kasih. Bagaimana saudara bisa tahu kalau saudara mengasihi orang? Kalau tidak ada yang membuat saudara harus benci kepada orang-orang itu. Dan kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, kata Alkitab, apa pahalanya? Itu semua orang bisa lakukan. Bisa mengasihi orang yang saudara benci. Dan kalau tidak bisa, ya berarti kita belum punya kasih. Sederhana kan? Kenapa? Karena buah roh. Bisa saudara mengasihi orang yang memfitnah saudara? Bisa saudara tidak bereaksi, ini fitnah loh ya. Kalau fitnah berarti kan itu karang-karangan kan? Tidak benar. Atau kita juga akan sama dengan siapa nih? Yunus. Kita marah sampai mati. Oh, Tuhan tidak rugi, nganain rugi masuk neraka. Sukacita. Apa bayangan kita tentang ini buah loh ya, buah. Tetap ingat itu buah. Sukacita. Harus ada pembanding. Hadapi dulu duka cita. Apalagi? Damai sejahtera. Ini juga buah. Jadi bukan berarti saudara berdoa tiba-tiba damai sejahtera. Itu kasus lain, itu pengalaman lain. Tapi ini bicara tentang buah, proses. Bagaimana Tuhan membentuk kita supaya kita tetap ada damai sejahtera, atau kita galau, atau kita stres, atau apapun. Ya harus dihadirkan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan kalimat kata yang ada di sini. Apalagi sesudah damai sejahtera, kesabaran. Bagaimana bisa tahu saudara sabar? Oh kita, ya harus ada hal-hal yang menjengkelkan. Satu saat ini Pak Gembala, kita mau uji semua punya kesabaran. Kita mau bikin jengkel semua saudara. Apakah saudara masih suka pada Gembala? Bah, seumur 70 tidak lama lagi itu Tuhan panggil. Iya kan? Dia so sumpah dia pegang Gembala. Ini contoh kan, jadi bukan cuma kesabaran, sama dengan tadi. Kalau mau ikut manusia daging, kita mau banting-banting itu miga, itu apa, bukan injak buang di luar. Tapi tidak bisa, tidak boleh melakukan itu. Dulu saya belum paham, kenapa ini hamba Tuhan, masalah kok ini, ya karena memang begitu. Jadi dua-dua. Saya harus tahan diri, jangan banting itu mic dan injak-injak. Bagian operator juga harus. Jadi dua-dua diproses. Supaya tidak terulang lagi minggu depan. Tapi kalau terulang lagi, terulang tiap minggu, terulang. Manusia lahirnya mulai muncul. Kita ini sabar, tapi ada DP batas. Berapa jauh DP batas? Padahal namanya kesabaran. Kalau tadi malam berkata panjang sabar. Berapa DP panjang bro? Karena ini apa? Manusia lahiriah, manusia daging ini disuruh sabar. Tidak sabar. Saudara pernah yang sering berangkat pasti pernah menemukan bagaimana orang dobrak meja di hadapan counter dari penerbangan itu oleh karena terlambat pesawat. Orang mengamuk. Tapi bagaimana? Itulah manusia lagi dia. Nah ini kalau kita tidak belajar menaklukkan diri di bawah kehendak roh, tidak mungkin kita bisa lakukan firman. Apalagi firman yang bersifat perintah yang tidak masuk akal. Jadi kesabaran, tapi rupanya kayak sama, tapi beda lagi. Apalagi yang ada di situ. Ya. Kemurahan, yang kita ambil yang berat-berat saja. Kesetiaan. Bagaimana kita bisa tahu ada kesetiaan? Pembandingnya adalah pengkhianatan. Aduh, berat ini.
Tapi apalagi yang berat-berat. Ini kelemah-lembutan bukannya masuk. Bror, dari mana? Bukan. Selamat pagi. Bukan. Kalau ada laki-laki selamat pagi, laki-laki kan kasihan. Selamat pagi kasih baalun lagi. Baayun DP lagu. Nah, apalagi penguasaan diri. Ini bukan hadiah saudara. Ini saudara tidak dapatkan di kamar sembahyang. Bukan. Di dalam kehidupan nyata. Dia hadir dalam kehidupan nyata. Dia tidak hadir dalam kamar doa. Dia hadir dalam kehidupan nyata. Penguasaan diri. Ya harus ada peristiwa-peristiwa yang memancing kita punya. Nah ini. Tapi harus penguasaan diri. Penguasaan diri. Ini bagus saudara kembar dengan kesabaran atau bagaimana. Tapi yang jelas, intinya yang harus kita pahami, semua buah roh hadir dalam bentuk terbalik dari suatu. Nah, dia hadir dalam bentuk realita dengan kategori terbalik dari kata jenis buah roh itu. Dan kita harus siap. Manusia lahiriah tidak mampu. Diberilah Roh Kudus. Ada sebuah nyanyian yang harus saya sebenarnya yang ini bagus, cuma kalimatnya, teologianya, pemahaman firmannya tidak sampai di situ. Ubahlah kami Bapa, baru bentuklah kami. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Terus, Tuhan balas apa? Tuhan balas apa? Tuhan balas Roma pasal 12. Berubahlah kamu oleh pembaharuan budi. Terus bagaimana nih? Saudara minta Tuhan ubah, Tuhan balik, berubah ngana? Jadi ada masa Tuhan membentuk kita. Setelah kita sudah merubah kita, setelah kita menjadi orang percaya, Tuhan sudah robah kita. Dari orang berdosa menjadi orang percaya. Dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Itu bagiannya Tuhan sudah selesai merubah kita. Jadi orang percaya, jadi anaknya. Dari orang berdosa menjadi orang kudusnya Tuhan. Jadi Tuhan sudah robah. Sesudah Tuhan robah, berarti kita sudah lahir baru. Nah, dalam menjalani hidup baru, bukan Tuhan yang robah, kita yang harus berubah. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan membentuk kita, disitulah kita berubah. Jadi bagian kita berubah setelah kita jadi orang percaya. Sedangkan bagiannya Tuhan merubah kita sudah selesai. Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan lagi orang lama, manusia lama. Tapi kita sudah jadi manusia baru. Sudah lahir baru. Itu karyanya Allah. Menyerahkan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk kita diselamatkan. Nah, kita yang masih hidup di dunia sekarang ini. Kitalah yang harus berubah. Makanya Tuhan balas. Serahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup kudus. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Inilah prosesnya Tuhan. Kita disuruh berubah. Bukan suruh lagi Tuhan robahlah aku. Loh, kita sudah bikin, sudah robah. Ngana yang berubah, ngana tidak mau berubah. Kita berubah melalui pembentukan. Mari kita berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, kita nyanyikan pujian ini dan memang harus siap dibentuk. Kita sama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Bagaikan bejana, Amin. siap dibentuk. Bila hidupku di tanganmu, dengan
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Amin, amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus selalu menguatkan kami. Agar kami tidak mempertahankan segala keganasan kedagingan kami dalam bentuk apapun. Tapi kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami proses dan pembentukan siapapun. Tuhan tolong kuatkan, teguhkan, dan ingatkan mereka atas segala kebenaran firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, bahwa setiap orang percaya sepanjang umur hidup terus dibentuk oleh Tuhan dan diproses untuk kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan anak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur meteraikan kebenaran firman-Mu. Agar kami boleh menyadari firman-Mu hadir selalu. Dan kami boleh melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Apapun yang jemaat-Mu dan kami semua alami dalam hidup kami, biar Tuhan Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami tidak menghadapi dengan kedagingan kami, dengan cara kami, dengan pikiran sendiri, cara sendiri, dan kami mau takluk kepadamu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Engkau izinkan kami hadapi, Tuhan tolong seluruh jemaat-Mu diberikan kekuatan, hikmat, akal budi untuk menghadapi segala apapun, menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah pagi ini. Engkau sempurnakan semuanya, dan setiap mereka yang telah beribadah dan melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan memberkatinya. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan semua anggota kabinet, dan juga aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan dusun-dusun. Semuanya Tuhan karuniakan roh hikmat, akal budi, dan roh takut akan Allah. Agar setiap aparat dapat bertanggung jawab melakukan jabatannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, puji nama Tuhan. Memberkati akan seluruh jemaat-Mu yang telah ambil bagian dalam pembangunan maupun dalam mengembalikan milik Tuhan. Semuanya Tuhan berkati berlipat kali ganda berkah. Memberkati tempat yang sudah kami pakai buat ibadah ini. Kiranya Tuhan tilik akan setiap keluarga yang telah ambil bahagian. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.